Kami mengharapkan adanya kerjasama dengan pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ini, karena kami tadi kan sudah melihat adanya kesalahpahaman. Nah, mari kita selesaikan dulu kesalahpahaman ini sampai mencapai titik temu, ya. Kalau memang kami salah, ya silakan yang bersalah untuk dihukum. Tetapi kami yakin kami tidak bersalah gitu, karena pabrik ini juga sudah berdiri lama kan. Jadi pengawasan juga dilakukan setiap saat oleh pemerintah. Jadi izin-izin juga lengkap. Nah, mestinya dari sini bisa melihat bahwa sebetulnya seharusnya tidak ada masalah. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi maknyus menuai kasus. Jadi jujur udah puas ya? Ingat belakangan, saya tadi pikir Anda udah gak... Yang masalah kasus di Medan sudah selesai. Kita terima kasih banyak sama Pak Agung Setio dan jajarannya yang telah bertindak. Ya, kalau terima kasih langsung aja nanti habis selesai acara. Ya. Tetapi itu harga padi mohon kalau bisa 7.000. Pertimbangannya selama ini perhitungannya belum memasukkan banyak komponen, dan menurut penelitian IRRA yang paling terakhir, biaya produksi 1 kg padi di sawah terbaik di Jawa Barat dengan irigasi yang terbaik dan petani yang paling terampil itu sudah 4.100, dan belum memasukkan premi resiko kegagalan panen, belum memasukkan harga sewa lahan yang mahal, yang mana semua itu akan menjadi sekitar 7.000 taksiran kita. Ya, mudah-mudahan didengar oleh Bulog juga, supaya Bulog beli 7.000. Tapi saya kira amin, Bulognya bangkrut habis. Enggak. Saya sekarang ke Pak Quick. Gimana Bapak melihat masalah ini? Sebagai bekas Menteri Ekonomi, Keuangan, dan Industri, Menko. Kalau saya memperhatikan diskusi pada malam hari ini sampai saat ini, maka terjadi pencampur adukan antara demikian banyaknya aspek mengenai berberasan ini. Sebetulnya beras ini adalah suatu komoditi untuk Indonesia yang begitu pentingnya, sehingga sejak Republik Indonesia berdiri sudah dipikirkan dengan matang, dan lambat laun kita sudah mempunyai peraturan-peraturan yang sudah dianggap sangat mantap. Kalau sekarang terjadi kekacauan, maka yang perlu dipertanyakan adalah mengapa lembaga-lembaga itu, badan-badan yang sudah dibentuk itu tidak berfungsi. Nah, mengenai perberasan ini kita harus mengadakan pembedaan antara produksi yang bertanggung jawab bahwa Indonesia harus mampu memproduksi beras sampai mencukupi kebutuhannya, itu adalah satu hal. Kemudian setelah ada produksi, dalam waktu-waktu di mana produksi tidak mencukupi, boleh saja diimpor tentu karena kita harus makan. Ya. Tetapi setelah beras diproduksi, maka terjadilah perdagangan. Sistem ekonomi yang kita anut sejak awal bukan sistem komunis, yang berarti bahwa ekonomi itu diatur secara sentralistis, direncanakan secara sentral, dan ditentukan segala-galanya secara otoriter. Tetapi sistem yang kita anut adalah atas dasar mekanisme pasar, yaitu bahwa harga ditentukan atas kekuatan permintaan dan penawaran. Namun sejak 1776 ketika Adam Smith menulis bukunya yang terkenal dengan singkatannya saja The Wealth of Nations, itu memang dijalankan, serahkanlah kepada pasar, pemerintah jangan ikut campur tangan sama sekali. Ketika itu berjalan, karena dia ceritanya begini, kalau pemerintah tidak ikut campur tangan sama sekali, itu terjadi harga yang paling adil dan segala sesuatu teratur. Mengapa? Kalau ada satu produsen yang sangat besar untungnya, dia akan dimasukin oleh produsen lain, supply meningkat, harga turun. Kalau supply terlampau banyak, harganya turun sampai merugi, maka produsennya pergi dari sektor itu dan meningkat lagi.
Tetapi lambat laun teknologi maju lalu terjadi yang dinamakan diferensiasi produk. Garam yang tadinya garam adalah garam staple product, itu dikemas, diberi merek, dan diberi vitamin, dijual lebih mahal, garam kami lebih baik. Nah, itu sudah mulai terjadi unsur monopolistik. Nah, setelah itu terjadi, yang mempunyai unsur monopolistik ini bisa memupuk kekayaan besar dan menggunakan kekayaannya untuk menindas dan mematikan semua pesaingnya. Ketika itu muncullah Karl Marx dengan bukunya Das Kapital yang mengatakan inilah hasilnya. Maka semua 100% harus dimiliki oleh pemerintah. Pemerintah harus menentukan segala-galanya. Nah, setelah mereka menjalankan, beberapa negara menjalankan beberapa puluh tahun, ternyata gagal. Oleh karena tidak mungkin pemerintah menentukan berapa juta ton paku yang harus diproduksi, berapa yang sekian sentimeter, tidak mungkin. Seluruhnya tidak mungkin direncanakan. Nah, jadi tetapi Eropa Barat ketika hal-hal ketidakadilan ini terjadi yang mencuat pada revolusi industri di Inggris yang sangat tidak manusiawi, mempekerjakan anak kecil, wanita hamil dicambuk seperti binatang di bawah tanah di daerah-daerah batubara. Eropa mengatakan Karl Marx gugatannya kami akui, tapi kami tidak mau mengikuti apa yang dia ajarkan milik pemerintah 100%. Kami tidak mau melakukan sistem sentralisme, otoritarisme tidak mau, tapi kami ingin memperbaiki. Memperbaiki dengan apa? Dengan peraturan dan pengaturan oleh pemerintah. Jadi mekanisme pasar berlaku. Sejak awal sampai saat ini kita berlaku. Tetapi walaupun lambat sekali, akhirnya pemerintahan Pak Harto melahirkan undang-undang anti monopoli. Yang sebetulnya mirip sekali dengan yang terjadi di Eropa. Di sana, di banyak negara disebut undang-undang tentang persaingan usaha. Supaya undang-undang itu berlaku, dibentuklah komisi. Yaitu kita juga sudah punya, yaitu KPPU. Nah, kemudian kalau persaingan sudah dianggap dibuat sampai sangat adil dan sangat fair, tetapi masih ada saja yang tertinggal, itu diberi tunjangan khusus oleh pemerintah. Kita juga mempunyai undang-undangnya, yaitu Undang-Undang UKMK, kita mempunyai kementerian, kita mempunyai anggarannya di APBN, dan satu lagi, supaya mekanisme pasar tidak dirusak dan supaya pemerintah hadir yang tadi dikatakan banyak di sini, maka dibentuklah Bulog. Bulog kalau perlu harus merugi dan kerugian Bulog dibiayai secara gotong royong oleh APBN. Oleh karena itu ketika saya di pemerintahan, memang masalah harga beras ini menjadi masalah dilematis. Oleh karena kalau harga beras sangat tinggi menguntungkan petani tetapi merugikan konsumen. Kalau harga beras rendah menguntungkan konsumen tetapi merugikan petani. Penyelesaiannya bagaimana? Dibentuklah Bulog. Badan Urusan Logistik namanya, tetapi Bulog itu harus diberi seperti yang dikatakan tadi, harus diberi modal yang cukup kuat. Kalau dengan undang-undang, dengan KPPU masih tidak mempan, harus dihantam melalui mekanisme pasar oleh Bulog yang didanai oleh pemerintah. Kalau pemerintah turun tangan untuk menghancurkan sesuatu, untuk menghancurkan swasta, tidak ada satu konglomerat swasta yang bisa tahan. Dan ini dibuktikan. Ya. Ini dibuktikan oleh Profesor Sumitro ketika beliau Menteri Keuangan atau Menteri Perdagangannya Bung Karno. Waktu itu terjadi permainan kartel monopolistik tekstil di Pasar Pagi. Saya masih ingat betul karena saya belum berangkat ke Belanda, saya mahasiswa, saya masih mengikuti. Pak Mitro mengatakan jangan main-main, Anda tidak akan bisa bersaing dengan kami pemerintah. Dan dihantam betul, dibanjiri pasar yang tapi target, dibanjiri pasar dengan tekstil, mereka hancur.
Setelah mereka hancur, mereka kapok. Jadi ini ada contohnya, semua sudah ada. Oleh karena itu yang perlu dipertanyakan, mengapa tidak jalan? Nah, seperti tadi dikatakan bahwa ada pemusatan kekuatan, prosesnya bagaimana? Prosesnya bagaimana itu harus dibuktikan terlebih dahulu. Nah, adapun yang lain-lain memang ikut berbicara, terutama hukum perdata dan hukum dagang. Nah, itu termasuk di dalam ranah hukum. Yang saya bicarakan tadi adalah hukum-hukum ekonomi. Jadi interaksi antara kekuatan-kekuatan ekonomi yang terjadi secara natural, yang tidak diatur oleh manusia. Nah, ini harus kita perhatikan terlebih dahulu. Kalau tanpa memahami ini sepenuhnya, langsung pemerintah turun tangan dengan pengaturan, peraturan, dan tindakan, maka perekonomian akan menjadi sangat kacau balau. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Pak. Saya ingin tahu dari konsumen dulu, Tulus Abadi. Bagaimana konsumen melihat kasus ini? Ya, awalnya memang kami melihat berita ini cukup heboh, terjadi kesimpang siuran informasi soal apakah beras oplosan atau beras raskin dan segala macam. Walaupun kemudian diklarifikasi di beberapa hari berikutnya. Nah, suatu hari PR PT Ibu datang ke ILKI untuk menjelaskan tentang masalah yang dituduhkan itu. Nah, memang waktu itu sekilas kita melihat setelah orang-orang teknis PT Ibu presentasi di ILKI, bukan presentasi resmi tapi hanya diskusi kecil, memang antara uji lab mereka dengan label itu sebenarnya sudah sesuai, ya. Uji lab mengatakan karbohidrat sekian, kemudian di label sekian. Walaupun dari PT Ibu juga mengakui perbedaan yang diuji oleh Polri. Dia mengatakan ini masih pada batas toleransi. Tetapi memang ada beberapa catatan ketika kami berdiskusi dengan mereka terkait dengan tadi Pak Agung benar mengatakan soal labeling, ya. Jadi karena beras ini sudah kadung dikemas, ya panduan konsumen adalah label. Nah, sebenarnya regulasi makanan segar seperti beras itu tidak ada regulasinya, tidak ada kewajiban apapun untuk membuat label. Bahkan tidak dilabeli juga nggak apa-apa, dikemas dijual juga nggak apa-apa. Tapi karena mungkin dia punya etikat baik, dia melabeli dengan kandungan gizi dan angka kecukupan gizi. Nah, kandungan gizinya sesuai dengan hasil uji lab mereka yang notabene lab dari terakreditasi. Tapi di sisi lain ada label soal angka kecukupan gizi. Nah, waktu itu memang kami juga bilang ke mereka, kalau sudah kadung di label sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Pangan, maka harus sesuai dengan label. Padahal kalau tidak dilabeli nggak apa-apa, tapi kalau sudah dilabel maka harus sesuai dengan apa yang tercantum di dalam label itu. Nah, label angka kecukupan gizi setahu kami kalau untuk makanan segar sebenarnya agak menyesatkan bagi konsumen kalau dia menyebutkan angka kecukupan gizi, tapi karena apa? Karena itu untuk makanan olahan dan itu domainnya Badan POM, gitu. Itu yang soal klaim-klaim label itu. Dan kemudian saya mengkonfirmasi soal apakah benar soal beras oplosan. Nah, waktu itu Direktur PT Ibu mengatakan kepada saya bahwa soal tuduhan oplosan dia tidak tahu persis, bahkan tidak tahu karena itu dia mengambil beras di petani di level pasca panen. Bisa aja mungkin di petani sudah dicampur baur segala macam sehingga ketika dia membeli sudah tidak kapasitas dia untuk menentukan apakah ini oplosan atau tidak. Jadi sebenarnya pada konteks umum hak konsumen sesuai dengan Undang-Undang Konsumen, maka sebenarnya labeling itu menjadi sumber informasi bagi konsumen untuk menentukan pilihannya dan juga menentukan apakah klaim yang ada itu betul atau tidak betul. Gitu. Jadi memang label itu konsumen terpengaruh untuk lebih memilih produk itu. Iya, sebenarnya tergantung konsumennya. Ini kan beras yang dikemas dan dijual rata-rata di pasar modern. Mungkin konsumen yang membeli adalah konsumen yang well informed.
Dia akan mungkin melihat karena ada beberapa label beras yang mengatakan mungkin untuk tapi bukan PT Ibu, dia mengatakan beras cocok untuk diabetes, ya, penderita diabetes. Kenapa? Karena kandungan karbohidratnya diklaim rendah. Nah, itu menjadi panduan bagi konsumen untuk dia membeli beras itu karena merasa dia penderita diabetes dan cocok dengan klaim itu. Apakah PT Ibu mengatakan karbohidratnya rendah? Dia tidak mengatakan rendah, tapi mencantumkan kadarnya, yaitu 74. Padahal harusnya. Ya tidak ada keharusan karena tidak ada regulasinya. Di PT Ibu hanya mencantumkan misalnya yang tertulis di dalam label adalah tanpa pewangi, tanpa pengawet, tanpa pemutih, dan pulen untuk merek jago, cap jago. Yang sebenarnya itu ya kalau dia mengklaim tanpa pewangi kemudian ada pewanginya, ya itu baru bermasalah. Atau mengklaim tanpa pemutih tapi ternyata ada pemutih buatan, itu baru bermasalah. Tapi kalau pulen itu menjadi definisi yang subjektif karena tidak ada parameter pulen itu di dalam regulasi. Itu soal lidah kita pulen atau tidak pulen. Menurut Anda dari kemasannya PT Ibu itu, konsumen tertipu tidak? Ya konsumen mungkin terbatas pengetahuannya. Ya karena konsumen kan tidak tahu standar soal beras SNI atau tidak SNI. Apalagi beras SNI itu juga regulasinya masih voluntary, masih pilihan, tidak NSI juga nggak apa, tapi kalau sudah mengklaim SNI maka harus mengikuti prosedur SNI dan ada 5 atau 6 kategori beras ber-SNI. Jadi kalau dia mengklaim SNI nomor sekian-sekian maka dia harus mengikuti. Cuma kriteria beras SNI itu sebenarnya tidak kepada jenis varietas, ya. Apakah beras IR atau apapun itu nggak apa-apa, yang penting dia tidak, misalnya soal kandungan fisiknya, tingkat keterpecahan berasnya seperti apa, apakah kemudian ada kutunya atau tidak, dan seterusnya. Tapi lebih ke kualitas fisik beras kalau kita bicara SNI, bukan karena dia varietas apa, gitu. Dan di label itu juga tidak ada klaim premium atau non premium. Baik, terima kasih. Sekarang Pak Said Didu, Sekretaris Menteri BUMN 2005-2010. Terima kasih Bang Karni. Saya sebelum ini saya sangat sepakat bahwa ketahanan pangan penting, tapi ingat landasan ketahanan pangan adalah petani yang sejahtera. Lupakan semua teori lain. Jadi kalau ada upaya untuk menekan harga petani itu sama dengan melawan untuk mewujudkan ketahanan pangan, itu teori dasar tentang ketahanan pangan. Sehingga di negara manapun petani itu adalah diberikan perlindungan yang sangat kuat agar sejahtera. Jadi mohon bapak-bapak yang mengambil kebijakan jangan ada pikiran sedikit pun membuat kebijakan supaya harga jual petani rendah. Itu hilangkan pemikiran itu. Saya ingin menggunakan kesempatan ini betul-betul saya bilang penggerbekan tanggal pada saat itu adalah kelihatannya pihak yang terkait ingin membuat kejutan, tapi akhirnya semua orang terkejut, termasuk yang menggerbek pun terkejut karena ada bias pengertian yang menurut saya kalau ini diteruskan, itulah saya bikin cool tweet 85 karena ada bias pengertian yang sangat bahaya. Tapi saya senang malam ini bapak-bapak sudah tidak memakai kelima hal itu, sudah lari ke ke konsumen. Yang pertama adalah pengertian subsidi, jejak digital pejabat masih ada semua yang menyatakan bahwa ini beras subsidi karena menerima pupuk subsidi dan benih subsidi. Saya katakan itu adalah pembiasan pengertian yang sangat fatal. Karena subsidi adalah hak rakyat, tidak ada lagi hak negara mengatur terhadap rakyat yang menggunakan barang subsidi terhadap produknya. Kalau pengertian itu dipakai, maka saya katakan penjual gorengan juga diatur harganya karena dia menggunakan gas subsidi. Tapi saya senang bapak-bapak sudah menghilangkan pengertian itu walaupun jejak digitalnya ada. Itu ditanya, jadi mohon maaf saya munculkan itu karena pembelokan, pembiasan pengertian yang sangat berbahaya bagi negara ini kalau itu diteruskan. Yang kedua adalah pengertian kerugian negara. Kita terkaget ada 100 triliun lebih, 180 ya Pak ya?
Saya bilang kalau gitu kita berhenti semua jadi pedagang tambang batu bara, tutup semua, kita dagang beras semua karena ada margin 180 triliun. Nah, pengertian kerugian negara harus dipahami. Yang dimaksud kerugian negara adalah apabila ada orang mengambil uang negara atau aset negara. Yang kedua adalah apabila ada orang membelanjakan uang negara di atas harga yang sebenarnya, itu namanya kerugian negara. Tapi kalau swasta membeli di atas, itu tidak ada kerugian negara. Itu adalah malah menguntungkan negara. Pajak naik, petani sejahtera. Tapi kok ditafsirkan menjadi kerugian negara. Ini sangat berbahaya kalau ini diteruskan. Jadi tapi sekali lagi terima kasih Bapak sudah menghilangkan itu. Kalau ini diteruskan sangat berbahaya. Yang ketiga adalah HPP dan HET. Harga penetapan pemerintah adalah itu namanya, ya Pak Iwantono tahu persis, selling price, floor price. Bukan harga adalah harga petunjuk bagi pemerintah, acuan pemerintah untuk melakukan operasi pasar. Nah, pada saat itu dikatakan di atas HPP adalah merugikan negara. Di mana definisi merugikan negara? HPP adalah sinyal kepada Bulog, kalau di bawah HPP belilah barang petani. HET adalah sinyal kepada Bulog apabila di atas harga HET maka belilah beras petani. Itu operasi pasar. Jadi itu sinyal betul-betul. Kenapa dibentuk impres? Karena pada saat itu ya saya pikir dengan Pak Sputnik kita masih sering membahas subsidi. Dan saya Bang Karni waktu di dalam, kalau orang sudah mau rapat tentang menurunkan harga petani, maka saya tidak pernah mau ikut rapat. Karena saya katakan dosa saya udah banyak, masa saya bikin menderita petani? Saya nggak pernah mau rapat. Nah, jadi HET itu dibentuk itu karena begini dulu. Dulu Bulog tidak pernah bisa operasi pasar karena harus ada dulu rekomendasi bupati atau gubernur, baru boleh operasi pasar. Dibentuklah Impres tahun 2017 bahwa tidak perlu lagi minta izin kalau terjadi harga di atas HET, operasi pasar langsung. Tapi kok ditafsirkan oleh pengambil kebijakan bahwa itu harga penjualan tertinggi. Ini kan pembelokan informasi yang menurut saya sangat bias sehingga semua orang menjadi ketakutan. Itu menurut saya adalah kata-kata yang sudah mendepresi, meminta jangan kau jual beras kamu di atas HET. Itu sama dengan sudah melawan prinsip tadi ketahanan pangan, prinsipnya adalah petani harus sejahtera. Yang keempat adalah oplosan. Oplosan itu saya sudah senang tadi Pak Sputnik menyatakan racikan, itu betul. Jadi oplosan itu adalah kegiatan sah di negeri ini. Kegiatan sah. Tidak ada, jadi seakan-akan kemarin pada konferensi itu oplosan itu adalah melanggar hukum. Tidak ada. Oplosan itu adalah untuk menemukan tingkat kepulenan yang pas bagi konsumen. Mau kita makan nasi biryani, itu kan nggak boleh pulen. Kita makan yang lain harus pulen, maka harus dicampur. Harus dicampur supaya ketemu kepulenan yang pas. Nah, oplosan itu sah. Yang salah adalah kalau oplosan itu dijadikan tempat penipuan. Nah, apakah ada penipuan? Kalau nggak ada, ya nggak apa-apa. Itu biasa saja oplosan, kegiatan ekonomi biasa gitu. Nah, yang kelima adalah persaingan usaha. Saya pikir Ketua KPPU saat itu hadir. Pikiran saya Ketua KPPU sebagai pejabat negara wasit sudah punya bukti bahwa ini melanggar persaingan usaha. Tapi setelah keluar ditanya wartawan nggak juga ketemunya. Jadi saya ini apa yang terjadi di negeriku yang aku cintai ini? Apa yang terjadi pada saat hari itu? Akhirnya saya lagi galau, ada apa di negeri ini sehingga seakan-akan semua ini harus diperintah, harga diperintah. Ya kita masih ingat diperintahlah harga daging turun 80.000. Saya pikir Banti Bung Risa Ramli sama Pak Kuyanggi, saya pikir tidak ada namanya harga bisa diperintah. Adalah diintervensi kalau terjadi distorsi pasar. Jadi tidak ada namanya perintah harga tuh. Jadi kalau Bapak rapat nanti kalau ada masih perintah lagi Pak, nggak ada itu Pak. Adalah intervensi terhadap distorsi pasar. Itu saya insinyur tapi belajar ekonomi juga lah, mendengarkan lah orang ekonom. Nah, jadi saya katakan tadi, yang problem utama juga beras ini adalah, saya mohon titip kepada yang masih di dalam, janganlah jadikan beras dan petani sebagai pemanggul inflasi. Karena selalu kalau harga beras naik, langsung rapat kabinet karena inflasi naik. Harga cabai naik, rapat kabinet.
Harga cabai turun, seakan-akan happy, diam semua. Jadi menurut saya pertanian jangan dijadikan penyangga inflasi. Saya tahu bahwa kontribusinya terhadap inflasi tinggi sekali, tapi janganlah petani yang dikorbankan untuk menanggung inflasi, sementara yang menikmati adalah yang beli mobil karena inflasinya rendah. Nih, bagi petani Pak, itu inflasi tidak terlalu penting, tapi bagi yang punya konglomerat besar 0,5% itu besar sekali keuntungannya. Tapi bagi petani inflasi sedikit nggak apa-apa. Jadi jangan juga, saya setuju inflasi rendah, tapi HP inilah yang diturunkan harganya, jangan beras. Kan, nah itu baru. Nah, jangan beras dijadikan tulang punggung inflasi. Jadi terakhir saya hanya ingin titip pesan satu kepada Kementerian Pertanian, betul data betul-betul valid, betul-betul valid Pak. Jadi begini Pak. Saya lama sekali dalam, selalu kalau kita rapat itu tidak pernah cocok data. Dan kita tahu, saya orang desa. Yang disurvei terus kan itu aja terus. Kalau BPS-nya itu aja terus. Dia udah 20 tahun di situ, udahlah paling naik sedikit. Nah ini mohon apa aja, karang-karang dikit lah. Itu udah enggak. Nah cobalah baca statistik pertanian. Jumlah ayam 1.100.000 sekian, ada 5 ekor belakangnya. Yang ditabrak mobil berapa tadi pagi? Jadi kayak gitu nggak masuk akal gitu, angka-angka seperti itu. Jadi maksud saya, data saya senang sekali, mungkin titip Badan Ketahanan Pangan yang sudah ada di amanat undang-undang segeralah dibentuk. Sebagai dibentuk itu harusnya 2 tahun sudah dibentuk supaya Satgas Pangan juga berkurang pekerjaannya, karena nanti ada titipan saya ke Satgas Pangan supaya jangan sampai Bapak repot hanya ngurusin yang kayak gini-gini. Kepada KPPU, Bapak ini adalah betul-betul wasit yang dihormati, orang Pak. Jangan karena belum ada ini tahu-tahu orang kehadiran Bapak tuh sudah memvonis loh Pak. Memvonis bahwa melanggar persaingan usaha gitu loh. Jadi maksud saya Bapak kan wasit administrasi, bukan penindakan Pak. Jadi ya hati-hatilah kalau dia menindak itu urusannya Pak polisi aja lah, jangan usah wasit administrasi. Jadi saran saya adalah betul-betul, saya dulu dengan Pak Iwantono KPPU sering ketemu, bekerja dalam senyap. Kita lihat persaingan usaha seperti apa dengan senyap. Karena goncangannya terhadap persaingan usaha tinggi sekali Pak, tinggi sekali ini. Jadi dengan senyap saja lah, dengan senyap kerjanya, dan menindak juga dengan memberikan kepada yang berwenang, ini loh ada masalahnya, ini ada masalahnya, kira-kira itu. Kepada Satgas Pak, mohon maaf Pak, begini Pak, kasus ini betul-betul harus sangat berhati-hati, karena kalau ini menjadi bukti hukum, maka semua produk makanan dengan gampang konsumen melaporkan, dan Bapak sibuk sekali menindak itu. Jadi saya setuju sekali penindakan Pak, tapi hati-hati betul karena nanti jadikan modus persaingan usaha yang tidak sehat. Itu saja titipan saya, karena kita tidak bisa menjaga. Begini Pak, fluktuasi namanya produk itu sangat berbeda-beda, dan kita tahu persis ada nggak silap di Papua sana, nggak ada. Pas di sana kejadian kena juga tuh. Jadi itu saja saya betul-betul hati-hati, karena saya takutnya saya sama juga dengan persaingan usaha, pemegang merek mie instan itu udah besar sekali jumlahnya. Kalau dibandingkan dengan beras ini tadi, apa kamu ditindak juga? Kalau nanti ditindak bahwa persaingan usaha, maka orang menyatakan kenapa itu tidak ditindak? Kenapa itu ditindak? Karena komponennya juga ada. Jadi memang harus hati-hati karena ini masalah pangan. Nah, itulah saya pikir kembali lagi, kalau pengertian itu tidak diluruskan Pak, dan saya senang bahwa ini menjadi ribut sehingga pengertian tentang subsidi, kerugian negara, HPP, HET, oplosan, dan persaingan usaha menjadi publik semua tahu bahwa itu ada bias. Nah, saya berharap, saya titip ada ombudsman. Saya berharap ombudsman melihat apa sih dibalik terjadinya penggerebekan ini, supaya tidak terulang lagi, kita terkejut dan dikejutkan. Itu supaya
tidak perlu dibuka, tapi disampaikan saja bahwa ini ada masalah loh tentang penggerbekan ini. Kalau tidak prudent persiapannya, maka semua orang menjadi kaget dan terkejut. Nah, sehingga kita semua tenang. Terus terang Pak, dengan kejadian itu Pak, semua orang tegang. Loh, jual mangga bisa salah nih, jual ini bisa salah. Karena ketakutan semua, karena penafsiran yang sangat berbeda. Tapi malam ini saya senang pejabat-pejabat pemerintah sudah menghapus kelima ini. Dan jangan dimunculkan lagi tentang itu, karena itu pengertian yang agak menyesatkan dan membiaskan penegak hukum. Saya pikir bapak-bapak penegak hukum juga bingung tuh pada saat itu muncul 5 hal itu, bagaimana menindaknya ini, karena berbeda sekali pengertian dasarnya dengan apa yang dikemukakan pada saat konferensi pers penggerbekan itu. Terima kasih Bang Kar. Kita rehat dulu pemirsa.